salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan sebelum mulai pelajaran saya akan absen dulu ya. Yang nggak masuk hari ini siapa kira-kira? Alhamdulillah ya. Jadi masuk semua. Terima kasih atas kerjasamanya baiknya kawan-kawan, anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut pada kegiatan inti ya, yang mana kita pelajaran hari ini ya PKKWU ya, kelas 11. Ya baik, silakan dibuka LKPD-nya ya, dibuka. Nah itu LKPD-nya silakan dibuka. Ya teman kamu kasih satu LKPD-nya. Yang mana aja bebas. Itu materinya terkait. Nah ini boleh. Oke, next lanjut. Pada pembelajaran hari ini kita masuk di bab pertama ya. Bab pertama tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya. Nah, produk kerajinan pada awal dibuat ya untuk tujuan fungsional, baik untuk kepentingan ya, keagamaan, religius maupun kebutuhan praktis. Ya. Produk kerajinan tersebut berupa peninggalan pada zaman batu seperti artefak ya, kapal dan perkakas. Pada zaman logam berupa apa nih, narkara, boko, candrasa, kapak bejana, hingga perhiasan seperti gelang, kalung, ya, dan cincin. Nah, benda-benda tersebut dipakai sebagai perhiasan dan properti upacara ritual. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, konsep karya kerajinan terus berkembang. Pembuatan karya kerajinan yang pada awalnya untuk kepentingan fungsional, ya, dalam perkembangannya mengalami pergeseran orientasi, ya, ke arah nilai keindahan atau estetika. Nah, kekayaan alam di Indonesia merupakan modal untuk kepentingan fungsional, ya, kepentingan fungsional dalam perkembangannya mengalami apa nih? Keindahan, ya, estetis. Sejak dahulu rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Oleh karenanya kita harus memuji ciptaan Tuhan. Gitu ya. Oke, next. Nah, secara umum ada dua macam limbah yang pernah kita kenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Kalau limbah organik mengandung unsur karbon ya. Limbah organik mengandung unsur karbon. Nah, limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah, sayuran, lalu kotoran ya, kotoran hewan, kotoran manusia. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit
bara, besi, timah, serta nikel. X. Nah, limbah organik pada umumnya berasal dari kegiatan industri pertambangan ya, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng ya, bekas botol, plastik, karet atau sintetis, potongan atau plat dari logam, ya, berbagai jenis batu-batuan dan pecahan-pecahan gelas. Nah, kalau limbah anorganik yang dapat didaur ulang, jadi contohnya ya, sampah, ya, sampah, plastik logam, kaca, plastik, dan kaleng. Nah, limbah-limbah anorganik ini dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan, jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat dilebur. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih ya, manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara nilai ekonomis ya, akan meningkat. Kita patut bersyukur bahwa limbah anorganik juga dapat memberi manfaat untuk manusia. Nah, jadi pada materi pembelajaran kelas 11 semester awal, ya, kalian akan diajak mempelajari dan memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi ya, produk kerajinan yang unik dan menarik, ya, sehingga memiliki nilai jual. Setelah belajar tentang materi ini pun kalian diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Gitu ya. Oke, next. Khusus dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan. Limbah berbentuk bangun datar, limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2. Ya. Jadi limbahnya itu berbentuk bangun berdimensi 2, makanya dinamakan limbah berbentuk bangun datar. Yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Ya. Nah, jadi limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran segi 4, segi 4, segi 3, ya, dan bangun tidak beraturan. Contohnya limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain, perca, dan plastik. Materi kewirausahaan pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan. Latihan mengembangkan usaha mendapatkan pengalaman sangat praktis berwirausaha, ya, menumbuhkan minat berwirausaha dan mengembangkan potensi berwirausaha. Pada materi pembelajaran ini kalian akan diajak untuk mempelajari dan memanfaatkan limbah dari bahan berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan, ya, yang sangat unik, yang sangat menarik. Setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian diharapkan akan dapat mengembangkan apa itu? Jiwa, ya, jiwa kewirausahaan, khususnya untuk memanfaatkan bahan limbah yang berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika, bermutu, dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
usaha kerajinan ya, dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi apakah kalian ingin menjadi seorang wirausaha sukses? Ya. Untuk menjadi seorang wirausahawan sukses, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik serta aspek-aspek penting ya, dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang-peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis serta sumber-sumber peluang usaha secara luas. Di persiapannya yang dapat kalian lakukan dalam menganalisa atau menganalisis peluang usaha. Sini dicontohkan di materi ini sebagai berikut. Nah, pertama, meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, membentuk atau bentuk usaha apa yang akan kalian pilih. Lalu jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan kalian terima, lalu ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ya. Next. Ya. Jadi menganalisis peluang usaha yang pada produk kerajinan dimaksud untuk menemukan peluang potensi usaha yang dapat kita manfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha itu ya dapat bertahan. Ancaman dan usaha menyertai suatu usaha sehingga sangat penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan ya, dalam persaingannya. Jadi pemetaan potensi itu perlu dan sangat penting. Ya. Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat didasarkan pada ciri khas suatu kerajinan itu sendiri. Dari masing-masing daerah, pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Lanjut. Kita masuk ke analisis SWOT. Apa tuh SWOT? Strength, weakness, opportunity. Ya, adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal ya, suatu perusahaan. Di analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor, ya, beberapa faktor eksternal dan internal. Ya. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik yang dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT ya, berdasarkan tingkat kepentingannya. Lalu next. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threats ya, dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing
analisis peluang usaha ya bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Jadi rencana dalam berusaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan keberlangsungan usaha. Jadi analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif. Strategi alternatif dalam bidang penjualan, ya, bauran, produk investasi, pengembangan, staff, ya, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Secara rinci ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam analisis peluang usaha. Ya, produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Ya. Hal-hal yang penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual, berapa biaya yang akan dikeluarkan, serta membuka produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Lalu pada tahap analisis kelayakan usaha, produk kerajinan ini ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan atau yang harus dilakukan. Yang pertama, ya, analisis kelayakan. Analisis kelayakan teknis. Ya, dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis perlu diperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan. Ya, ada berbagai macam teknis yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bangun datar ini misalnya teknik anyam, ya, teknik anyam, teknik kolase, dan lain-lain. Teknik pembuatan karya kerajinan itu harus dianalisis untuk memutuskan, ya, jenis usaha kerajinan yang tepat dan memenuhi suatu kebutuhan. Lalu yang kedua, ya, perlu dilakukan analisis peluang pasar. Jadi apabila ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu, kalian harus mengetahui informasi tentang pangsa pasar. Nah, karena tujuan usaha ini untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Oleh karenanya diperlukan riset pasar. Riset ini dilakukan sangat penting, ya, untuk menemukan pasar yang menguntungkan, ya, memilih produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual. Ini merupakan, ya, atau menerapkan teknik pemasaran yang baik dan merencanakan sasaran pelanggan. Riset pasar bertujuan untuk apa? Riset pasar bertujuan untuk mengumpulkan informasi, ya, informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang sebuah usaha, ya, kerajinan yang akan dijual. Menentukan segmen pasar. Langkah 3, ya, menentukan segmen pasar. Langkah ketiga ini terkait dengan perkiraan konsumen potensial dari produk kerajinan yang sudah diterapkan. Langkah ini juga bertujuan untuk mengetahui pembeli, ya, tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Jadi salah satunya, ya, salah satu cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan memilih agen untuk menguji pasar. Yang keempat, apa? Sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar, pasar sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan tersebut. Dua pendekatan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan mengadakan penelitian secara
mengumpulkan data primer dan menemukan data-data relevan yang berasal dari lembaga seperti Badan Pusat ya, Statistik dan Koordinasi Pariwisata, lalu perindustrian maupun biro penelitian yang disebut dengan data sumber. Lalu yang kelima, uji coba jual. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi risiko pada produk usaha kerajinan dan menilai keberhasilannya. Nah, metode yang digunakan dalam uji coba pasar antara lain pemeran perdagangan ya, atau pameran, ya, perdagangan. Menjual pada sejumlah konsumen terbatas dan menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati serta dianalisis lebih dekat. Uji coba pasar juga memberikan kemungkinan ya, peluang-peluang dalam pemasaran, distribusi serta pelayanan. Lalu step yang keenam, studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang sangat rumit. Bagaimanapun kegiatan ini harus dilakukan untuk apa? Untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk suatu kerajinan. Lalu analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu serta laba yang diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Jadi ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial itu. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Lalu kebutuhan finansial hendaknya diproyeksi tiap bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya untuk operasi ya, tahun pertama dari usaha produk kerajinan baru. Terus selanjutnya diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Lalu langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan ya, dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang bersedia harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, serta jangka panjang. Next. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan yang baik. Baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun produk kerajinan ya, dari pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan serta berkelanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Jadi analisis SPOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai pengusaha antara lain aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Jadi upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha
dalam mengolah situasi dan peluang pasar. Untuk membentuk proses pengembangan ide, wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan pada para karyawannya agar mereka berani mengembangkan ide-ide dalam ruang usahanya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang ya, usaha pada produk kerajinan. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen, ya. Ada ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan, ide dalam pembuatan dan daya gunaan sumber-sumber produksi, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan menggunakan sebuah produk, ide dalam pembuatan desain, model corak, warna produk agar disenangi konsumen. Next. Oke. Jadi untuk materi ini di situ kan ada LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Itu ada di aktivitas 2 ya. Tugas kelompok 2. Ya. Tugas kelompok 2. Oke, tugas kelompok 2. Oke. Tugas kalian di sini, buatlah perencanaan usaha kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, itu kemarin kan kalian sudah bikin ya. Program itu ada di ruang guru hasil kalian itu. Gitu ya. Lalu di sini lakukan analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT. Ya. Tentukan ide peluang usaha berdasarkan analisis SWOT. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Lalu buatlah perencanaan administrasi pada usaha kerajinan. Buat perencanaan pemasaran dari kerajinan tersebut. Lalu dibuatkan laporannya. Di sini kan ada 2 kelompok, 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi Bapak minta di lembar kerja 2 ini masing-masing kelompok bikin. Ya. Itu ada nama kelas, lalu analisis SWOT-nya, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya. Membuat perencanaan. Jadi kamu di konsep dulu, perancang, membuat suatu perencanaan, ya, perencanaan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, ini analisis SWOT, yaitu kekuatan, ya, kekuatan, ya, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dan tugas kalian coba tolong diisi, ya, diisi. Ada beberapa tugas dari 1 sampai 4 ya. Coba dikerjakan, ditulis di situ. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, setelah itu kamu merefleksikan diri.
peluang usaha, sumber daya usaha, perencanaan administrasi usaha, perencanaan pemasaran. Ya. Nah, jadi refleksi dirinya, kamu kerjakan juga ya refleksi dirinya. Itu ada refleksi diri, jadi kalian refleksi diri aja. Ini ide peluang usaha, sumber daya usaha, ini cara kalian ini, ya. Ini aja. Ya. Gimana? Ya kamu buat ide ya. Kamu rencanakan dulu. Kamu jadi usaha di sekolah, kamu pasti rencanain dulu ke administrasinya. Jadi pembukuannya ya, jual beli, ya, produknya apa yang dibeli, harganya itu berapa, ya. Itu untung ruginya itu perencanaan administrasi, gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Yang nanti taruh di tempat kita presentasi. Ini aja. Ini aja. Tulis kekuatan, ulang, usahanya apa? Kalian ancamannya apa? Kelemahannya, kekuatannya, coba ditulis. Uang usahanya apa? Oke, next. Yang kelompok 3. Tugas kalian di sini isi ide dan peluang usaha, sumber daya usaha, rencana, lalu rencana pemasaran. Ya, bisa dilihat. Jadi kalau ini ya, SWOT ya, SWOT, ya, analisis SWOT, kekuatan peluang kelemahan dan rencana. Ya, selamat mengerjakan. Terus setelah itu kita presentasikan satu-satu ke depan. Silakan dikerjakan. Dikerjakan kelompok.
Oke, kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya. Setelah itu dipresentasikan ya. Ya, kelompok 3 kita punya waktu 15 menitan. Setelah itu dipresentasikan ya. Kelompok 2 juga ya. Ya. Setelah itu kita presentasikan. Presentasinya minimal 2 orang aja ya. Karena yang bagian minimal 2 orang jangan semua orang.
Sekarang di kelompok 3, kalau memang udah siap, minimal 2 orang. Ya. Perwakilan 2 orang. Minimal 2 orang. Jangan terlalu pelan ya, agak sedikit. Tolong diperhatikan dulu, kawan kita dari kelompok 3 ingin menyampaikan, ya, ingin mempresentasikan hasil. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika dan Naksidi dari kelompok saya dan Bang Afren dari kelompok 3 akan mempresentasikan Lanjut pada kelompok ini. ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha ada kerajinan dari limbah yaitu tas, dan hiasan. Sumber daya usaha ada bahan bekas, model alat dan tempat dan tenaga. Perencanaan administrasi usaha yaitu ada catat modal, stok, penjualan dan laporan. Lalu perencanaan pemasaran ada jual via medsos, titip toko atau pameran dan promosi brosur. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Tanya jawab. Coba untuk kelompok 1 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari interaksi. Gimana? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, kelompok 2, coba kalian agak berpikir kritis. Coba ditanyakan apa? Mau bertanya silakan. Ide dan peluang usaha ada kerajinan dari limbah yaitu tas, dan juga hiasan. Oke, baik. Ada lagi? Bahan utamanya Bahan utamanya ya, seperti apa? Model-model dari bahan dari limbah tas, dan hiasan kan? baik dari limbah organik atau anorganik. Ya. Oke, baik. Ke kelompok 3 sampai di sini dulu, silakan di tempat. Silakan. Assalamualaikum. Ada ini yang sudah siap. Coba untuk kelompok 2, kelompoknya Amel. Silakan. Ayo untuk kelompok Dedi. Kelompok 1 dulu. Oke, baik. Ya, silakan. Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang membuat perencanaan usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Membuat analis SWOT,
dan DIY sedang tren. Ancaman pesaing tinggi di kerajinan dan made. Itu Oh, berarti ini ya. Oke, baik. Lanjut. kesimpulan, usaha geoprep berpotensi dikembangkan oleh dikembangkan sebagai produk kerajinan kreatif berbasis bahan data. Modal yang relatif kecil dan kreativitas tinggi menjadi kunci keberhasilannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Coba kelompok 2, Amel dan kawan-kawan, silakan. Kalau mau ditanya tentang analisis SWOT ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Gitu. Coba silakan kalau mau diulang tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Coba ini lagi, dijelaskan lagi biar kelompok 2 lebih paham, jadi dia akan melemparkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang mau dia. Silakan. Jadi analisis SWOT berkekuatan, berbunyi, bahan mudah didapat dan ramah lingkungan. Kelemahan, rentan rusak jika bahan tidak kuat. Peluang, pasar dekorasi dan DIY sedang tren. Oke, ancaman. Ancaman pesaing tinggi di kerajinan handmade. Oke, baik, kelompok 2. Itu tadi analisis SWOT sudah diutarakan, dipresentasikan. Silakan di pertanyaannya. Monggo. Peluangkah, kelemahankah, ancaman-ancaman yang ditanyakan saja. Silakan. Bebas, ya. Kekuatannya terkait finansialnya gimana, atau tentang peluangnya seperti apa, gitu kan. Kelemahan-kelemahannya ya, gimana, ancaman-ancamannya dari mana aja. Silakan diungkapin. Ya. Minimal. Nah, agak kencang sedikit. Kekuatan SWOT yaitu produk unik, bahan mudah didapat, ramah lingkungan. Kelemahannya rentan rusak jika bahan tidak kuat. Oke. Kalau lebih kencang lagi diulang, silakan. Kekuatan SWOT: 1. Produk unik, 2. Bahan mudah didapat, 3. Ramah lingkungan. Kelemahannya: 1. Rentan rusak jika bahan tidak kuat. Oke, baik. Itu tadi jawabannya puas nomor 2. Next, nomor 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tadi peluang dan ancaman. Silakan, kelompok 3 menanyakan peluang dan ancaman. Peluang SWOT: 1. Pasar dekorasi dan DIY sedang tren. Ancaman SWOT: persaingan tinggi di kerajinan tangan. Oke, baik. Ada lagi kelompok 3 yang akan ditanyakan? Katanya barang di kelemahan itu barang apa aja, Pak? Lemahnya. Kelemahannya. Seperti barang apa, Pak? Ada yang tidak kuat. Bukan mungkin dari kelemahan secara finansial atau apa. Contohnya kayak ini, kayak asbak yang terbuat dari stick es krim itu kan nggak kuat, itu nggak kuat. Dan coba Oke, baik. yang dari kelompok kami. Assalamualaikum Oke, udah semua. Kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 3? Oke, baik. Sekarang biar tidak ngantuk, kita breaking dulu. Biar
pramuka 2 kali. Selamat siang. Siang. Oke. Sekarang kamu coba untuk apa ya? Ide saya. Tepruk pramuka 3 kali. Silakan berduduk kembali. Jadi biar kalian tidak terlalu ngantuk. Ya. Oke, next. Gimana? Kelompok 2 tadi sudah maju belum? Belum. Silakan kelompok 2 kita habiskan biar selesai. Kelompok 2 silakan 2 orang. Oke, silakan dibuka. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemahaman kelompok kami tentang materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan datar. Berdasarkan beberapa hal berikut ini adalah hasil diskusi kami. 1. Ide dan peluang usaha. Membuat kerajinan tangan dari kardus bekas, triplek, misalnya kotak penyimpanan, bangkai foto dan hiasan dinding. 2. Sumber daya usaha. Observasi langsung di lingkungan sekitar, misal sekolah, wawancara dengan pengrajin produksi kerajinan, internet, buku, kewirausahaan atau media sosial lainnya. Yang ketiga ada perencanaan administrasi usaha. Menentukan jenis produk yang akan dibuat, menghitung kebutuhan bahan baku dan biaya produksi, membuat rencana sederhana, dan menyusun pembagian tugas dalam kelompok. Yang keempat, perencanaan pemasaran. Menawarkan produk ke teman, sekolah, tetangga, dan pameran kecil. Memanfaatkan media sosial, memberikan desain unik dan harga terjangkau. Terakhir, dan menjaga kualitas agar konsumen puas. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk kelompok 1 coba ada pertanyaan. Silakan dilemparkan saja pertanyaan. Contoh dari kerajinan bangun datar seperti apa? Contoh dari kerajinan bangun datar seperti apa? Kayak gitu. Kita bisa membuat kotak penyimpanan dari bahan kardus atau triplek. Oke. Deal. Jadi membuat apa tadi? Dasarnya dari kardus, bisa dari triplek atau kardus. Itu deal. Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok 1 ke kelompok 2? Apa perencanaan administrasinya kah? Atau perencanaan pemasarannya kah? Untuk perencanaan administrasinya itu gimana? Perencanaan. Perencanaan administrasi usaha. Perencanaannya menentukan jenis produk yang akan dibuat, menghitung kebutuhan bahan baku dan biaya produksi, membuat pencatatan
dan menyusun pembagian tugas dalam kelompok. Oke, baik. Oke, puas kelompok 1 atas jawaban dari kelompok 2. Silakan next kelompok 3. Ada pertanyaan yang akan dilemparkan ke kelompok 2. Silakan. Ayo, silakan. Apakah terkait ide dan peluang usaha atau terkait sumber daya usaha atau perencanaan administrasi usaha atau perencanaan pemasarannya. Ya, silakan ditanyakan. Ayo, silakan. Pertanyaan pemasaran itu ini. Perencanaan pemasarannya itu dengan cara penawaran produk ke teman, sekolah, tenaga, dan pemain kecil. Memanfaatkan media sosial. Contohnya memanfaatkan aplikasi Instagram, WhatsApp, lewat status. Terus memberikan desain unik dan harga terjangkau. Dan menjaga kualitas agar konsumen puas. Oke, baik. Itu yang dijawab oleh kelompok 2. Oke, silakan. Tutup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Oke, baik. Anak-anak. Jadi itu ya tentang terkait tugas beban kerja 2 tentang perencanaan usaha kerajinan ya, dengan memanfaatkan bahan-bahan limbah berbentuk data ya, yang ada di sekitar kalian. Itu ditilik dari perjalanan usaha ya, jadi bahan limbah berbentuk data itu dikembangkan lagi ya, dianalisis ya, SWOT ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, next. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data. Oke, baik. Untuk kalian anak-anak itu, oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Fokus dulu Bapak akan menyampaikan tentang sistem produksi ya, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data. Nah, jadi produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam. Sekali lagi, produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, serta rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti kertas, plastik, karet. Di produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Menjadi keunggulan daerah itu sendiri. Misalnya Asongan. Asongan itu daerah istimewa Yogyakarta. Asongan. Sumber daya alam yang banyak tersedia ya, tanah liat. Kerajinan yang berkembang adalah kerajinan gerabah. Kalau Palu, Sulawesi Tengah banyak menghasilkan tanaman kayu hitam, kerajinan yang
yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam, kulit palung. Lalu di Kapuas, mana tuh Kapuas? Kalimantan Tengah. Sumber daya alamnya banyak menghasilkan rotan, dan getah nyatu sehingga kerajinan yang berkembang. Ya. Sumber dari alamnya adalah anyaman rotan dan getah nyatu. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan diuraikan secara singkat. Pada penjelasan yang menjadi materi. Namun materi yang diuraikan di sini merupakan contoh saja. Kalian dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan dan diharapkan dapat mengeksplorasi pengetahuan lain sebagai bahan pengayaan. Nah, ini berikut ya, contoh beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu ada gambar jagung. Kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah, sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Ya. Nah, kerajinan dari bahan limbah kulit jagung ini sangat unik dan menarik. Nah, kerajinan dari bahan limbah plastik di lingkungan kalian mungkin banyak sampah plastik yang numpuk. Kalian bingung nih untuk memanfaatkan yang mana ini. Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah organik. Sampah organik yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Bisa diolah. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover, media, tisu. Ini ada contoh-contohnya. Kopi, dan tas dari bahan limbah plastik, gantungan kunci dari bahan limbah plastik. Lalu ada lagi kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang, yang terutama itu pisang kering, adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan terkadang daun pelepah pisang, pisang yang kering, hanya dibakar begitu aja, karena dianggap sampah, mengotori kebun. Namun daun pelepah pisang, pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah serta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang yang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning, sudah tua daunnya. Ya, daun yang berwarna coklat yang benar-benar kering itu sudah tua. Kuning itu coklat-coklatan, itu benar-benar kering. Ini ada contohnya, kerajinan dari bahan limbah pelepah pisang.
jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan itu caranya yaitu ya, dengan menambah kandungan lem. Nah, kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamid, folitur dapat juga dengan dilapisi plastik. Nah, limbah kertas dapat digunakan sebagai bahan kerajinan dengan berbagai teknik, seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, serta teknik gulung kilim. Kilim itu di lalu berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kertas antara lain keranjang, vas bunga, sendal, wadah, serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka, dan masih banyak lagi. Nah, ini salah satu contoh kerajinan dari bahan-bahan limbah kertas. Next, kerajinan dari limbah kain perca. Kain perca. Kebutuhan sandang manusia sangat ya rupa-rupa, sangat berbagai rupa, berbuat berbagai rupa pakaian. Kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produk pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak timbang kain yang biasa disebut kain perca. Itu biasa ada di tukang jahit, timbangnya banyak banget. Terus dengan bahan-bahan jahit kayak tanah dibuang, bahannya itu buat bahan limbah perca. Nah, limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Dan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca. Kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Karena unik. Sekarang sudah semakin banyak yang orang melirik produk kerajinan bahan kain perca. Karena selain murah, pun juga desainnya unik. Di sini contoh-contohnya digambar kerajinan dari bahan perca. Ini contoh next kardus. Perca tadi di atas. Lalu kerajinan dari bahan limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan sehingga mengganggu pemandangan. Kadang dibuang begitu aja tempat sampah. Sayang banget. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Karena kan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari yang menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Bagi seorang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik. Nah, ini contoh-contoh limbah kardus. Kerajinan dari limbah kardus. Jadi cantik seperti ini ya. Dia dibikin bohlam. Lalu kerajinan dari limbah sisik ikan. Limbah sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah tidak bermanfaat, yang ada faedahnya. Tapi ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan pada umumnya untuk
atau bros gelang menghasilkan terlihat unik, sangat menarik dan sangat artistik. Di sini ada contoh-contohnya, aneka kerajinan dari limbah ikan. Lalu kerajinan pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan, dan pecahan keramik itu dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak, corak abstrak atau background dari suatu gambar, atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Berikut contoh kerajinan dari pecahan keramik. Nah, di sini ada hiasannya, buat hiasan dinding dari pecahan keramik. Oke, baik. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi manfaat produk kerajinan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Jadi manfaat produk kerajinan benda pakai sebagai benda pakai produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Nah, ini contoh-contohnya. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk panjang atau digunakan sebagai hiasan. Hiasan. Ikut contoh karya-karyanya. Benda hias. Bunga, sendal. Lalu potensinya, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Dari mana kalian berasal? Masing-masing pasti. Ya, masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan di daerah. Ini disebabkan oleh sumber daya yang memiliki dari masing-masing daerah yang berbeda. Contoh-contohnya nih, misalkan di daerah pesisir pantai, laut, di bawah bentuk bangun datar yang banyak tersedia adanya sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lain sebagainya. Kalau daerah pegunungan, juga berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering. Daun-daunan kering, ya, kulit, buah-buahan yang bertekstur keras, seperti salad, kulit petai, pecinat, dan lain sebagainya. Lalu daerah pertanian, juga berbentuk bangun datar yang dapat pada daerah ini adalah gurami padi, kulit jagung, batang singkong, batang daun singkong, kulit bawang, dan lain-lain. Daerah perkotaan, limbah berbentuk bangun datarnya dihasilkan ialah biasanya kertas, kardus, serbuk, gergaji, serutan kayu, plastik, ikat, dan lain-lain. Berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Oke. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya
limbah. Limbah yang sudah dipilih harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya limbah kulit jagung, maka kulit jagung harus dipisahkan dari ya, tongkol dan rambutnya. Lalu apa ya? Tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak itu tergantung dari perancang produk kerajinan itu sendiri, konsepnya yang akan dibuat. Lalu pengeringan, ini limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan. Sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. Terus pewarnaan pada limbah ini merupakan selera dari si pembuat kerajinan itu. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang harus diberi warna, kan diwarnai lah. Diwarnai terlebih dahulu. Biasanya prosesnya dengan cara celup, rebus, sama jas warna tekstil agar supaya apa? Nyerap. Sedangkan bahan limbah kering harus diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur atau juga dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Nah, pengeringan setelah pewarnaan, ya, bahan itu harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari, langsung, atau dengan alat pengering, ya, agar warna kering dapat sempurna. Oke ya. Jadi sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum materi kita selesaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup materi hari ini. Oke, tidak ada. Kelompok 3 tidak ada pertanyaan. Kelompok 2. Oke. Sebelum saya akhiri, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Sebelum kita akhiri, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, doa mulai. Selesai, beri salam. Coba kita berdiri dulu, sedikit, biar gak ngantuk. Sebelum pulang, kita semangat dulu. Oke, biasa, breaking kita tepuk pramuka 2 kali. Tepuk pramuka 1 kali. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Jadi untuk penyampaian materi dari saya, ya, saya
akhiri. Bila topik